ketika hendak menentukan permulaan penanggalan umat Islam, dari mana seharusnya dimulai? Apakah dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari wafatnya beliau? Tetapi kemudian diambil sebuah keputusan yang luar biasa bahwa penanggalan umat Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yasrib yang kemudian berubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Keputusan penting ini bukanlah sekedar pindah tempat, karena hijrah adalah sesungguhnya naiknya level seorang muslim pada level keislaman di tingkat yang lebih tinggi. Kita bisa melihat bagaimana percobaan hijrah pertama kali dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkannya kurang lebih 20 sampai 50 para sahabatnya yang berhijrah secara bertahap dari Mekah menuju Habasyah atau Ethiopia hari ini. Perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Keberhasilan hijrah ini tentu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, karena walau bagaimanapun keterbatasan sumber daya menentukan. Sehingga dia ambil kesimpulan bahwa hijrah yang bisa dilaksanakan pada periode ini tidak maksimal, meskipun tidak bisa disebut sebagai gagal. Maka pada saat wafatnya Ibunda Khadijah dan Pamanda Abu Talib, tekanan yang semakin hebat, Rasulullah SAW mencari suaka politik, mencari perlindungan untuk umat Islam, yaitu ke kabilah Bani Thaqif yang mendiami kota Taif. Tetapi apa yang terjadi? Penduduk Taif seluruhnya menolak. Dikerahkan bukan hanya untuk menolak Rasulullah SAW dan kaum muslimin, tetapi untuk menyakiti beliau. Beliau dilempari bebatuan, disakiti fisik dan psikisnya. Maka Rasulullah SAW kemudian memiliki strategi yang luar biasa. Beliau mempelajari para sahabatnya hingga ditentukan seorang sahabat, seorang yang ketika masa jahiliyahnya adalah bangsawan hebat, yang selalu dipuja oleh para pemuda-pemudi Mekah, yang tampangnya luar biasa ganteng, yang memiliki kemampuan diplomasi karena ditumbuhkan di tengah-tengah kebangsawanan yang ada di suku Quraisy. Pemuda ini bernama Mus'ab bin Umair yang kemudian dewasa sebagai seorang muslim, tetapi semua fasilitasnya dicabut oleh keluarganya. Tadinya kaya raya, tadinya menikmati fasilitas sebagai bangsawan, tapi sejak mengikrarkan keislamannya beliau diboikot oleh keluarga besarnya. Tetapi kemampuannya dalam berdiplomasi tidak hilang, kualitasnya dalam berdialog tidak bisa dipungkiri. Maka setelah dilakukan pemetaan potensinya, Rasul mengutus beliau ke kota Yasrib, membuahkan hasil yang luar biasa instan. Di tahun pertamanya menghasilkan 12 pemimpin klan yang kemudian dibaiat oleh Rasulullah SAW, dan itu kita kenal dengan Bai'ah Aqabah pertama. Kemudian 1 tahun berikutnya menghasilkan 72 pemimpin klan besar di kota Yasrib. 72 itu 2 diantaranya perempuan. Bisa kita bayangkan jika 1 orang pemimpin ini ada 5 sampai 10 orang, berarti sudah lebih dari 100 orang yang menyiapkan kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kita tidak mendengar adanya penolakan, kita tidak menjumpai adanya permusuhan, adanya rintangan, ada halangan yang sifatnya SDM dari penduduk kota Yasrib, karena Rasulullah SAW mengubah strateginya. Dan inilah yang kita perlukan hari ini. Dalam istilah manajemen disebut paradigm shifting, adanya perubahan paradigma hijrah kita. Kita mungkin tidak perlu meninggalkan tempat lahir kita, atau tidak perlu meninggalkan tempat saat ini kita berada karena merasa tidak ideal hidup kita. Karena sesungguhnya orang akan merasa dia tidak ideal dalam hidupnya, entah karena kekurangan sumber daya ekonomi, atau kekurangan sumber daya persahabatan, atau kekurangan sumber daya koneksi dan hubungan cara berkomunikasi dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka mari kita ubah paradigma hijrah yang ada di sekitar kita, bahwa sesungguhnya hijrah adalah
perbaikan dari apa yang telah kita capai di masa lalu menuju hari ini. Jika sebelumnya kita masih ada sumber daya ekonomi kita dapatkan dari sumber-sumber yang tidak bisa dipastikan kehalalannya, mari kita hijrah. Kita pastikan sebagian besar, kalau tidak bisa semuanya, adalah bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hindarkan sumber yang kita gunakan untuk makan kecuali sudah kita pastikan kehalalannya dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jika selama ini kita masih bisa berkata-kata kasar atau bertindak yang melampaui batas pada orang-orang yang kita cintai, anak, istri, atau mungkin orang tua, na'udzubillahi min dzalik, maka mari kita hijrah, kita perbaiki gaya komunikasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika selama ini kita masih suka menggunjingkan aib saudara-saudara kita, bahkan aib orang-orang yang dekat dengan kita, mari kita hijrah, kita kurangi itu. Kalau bisa kita tiadakan. Jika sebelumnya kita masih banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang bahkan bukan hanya tidak berguna, mungkin ada yang nilainya maksiat kepada Allah, mari kita hijrah. Waktu kita gunakan untuk hal-hal yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di ayat yang khatib bacakan tadi, ayat 20 dari surat At-Taubah, pentingnya makna hijrah. Allah menyebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad fisabilillah dengan harta dan seluruh potensi yang Allah berikan, termasuk jiwanya, maka mereka akan mendapatkan a'dhamu darajatan indallah. Para mufassirin berbeda pendapat dalam mengartikan a'dhamu darajah. A'dhamu darajah dari sisi bahasa tidak mungkin terjadi, karena darajah itu artinya tangga yang naik ke atas. Kalau ada tangga yang turun ke bawah, itu namanya darokat. Kalau yang ke atas namanya darajat. Maka Allah tidak menilai tangga itu dari besarnya. Tentu yang disebut a'dhamu darajah adalah tingginya derajat kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhijrah. Luar biasa pengertian a'dhamu darajah, bahwa orang-orang yang mau berjihad, orang-orang yang mau meluangkan waktunya, pikirannya demi bagaimana umat Islam melaksanakan kembali pesan Allah melalui syariatnya, maka Allah akan berikan kemuliaan. Kemuliaan itu bisa berarti kelapangan rizki yang berbentuk materi, bisa berarti ilmu, bisa berarti kemudahan hidupnya, dia tidak pernah sakit, atau kalau sakit tidak terlalu parah. Bisa juga berarti dia memiliki banyak guru, berkoneksi dengan orang-orang baik, a'dhamu darajatan, sehingga dia memiliki athar, memiliki legacy, memiliki apa yang disebut manusia setelahnya, namanya menjadi abadi. Wa rafa'na laka dzikra, sebagaimana Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, beliau senantiasa disebut namanya dan didoakan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah orang-orang yang menang. Wa ulaika humul faizun, orang-orang yang mampu meninggalkan titik nyamannya. Ada kalanya orang berada dalam titik nyaman ketika dia berada dalam kemaksiatan, mendapatkan asupan, mendapatkan aliran sesuatu yang Allah murkai, baik dari perjudian, baik dari pencurian, baik dari penipuan, atau memakan harta orang lain secara tidak benar. Maka tinggalkan itu, mari kita berhijrah, karena tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan perut kita serta keluarga kita kecuali yang bisa dijamin tingkat kehalalan dan tingkat kebersihannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, demikian pesan Allah kepada kita. Bahkan kita dianjurkan untuk mengajak manusia dalam rangka menghalalkan atau memastikan kehalalan apa yang kita makan. Maka mari berhijrah. Jika disebut sebagai resolusi hijrah hari ini,
maka mari kita hijrah. Apa hal baru yang perlu saya pelajari? Mari kita hijrah. Apa hal baru yang perlu saya miliki sebagai keterampilan agar semakin mudah menjalankan syariat Allah? Mari kita hijrah. Ada hal baru yang penting kita tanamkan di tengah keluarga kita agar Al-Quran mudah mendengung suaranya kita dengar setiap hari dan setiap saat, agar dengan mudah sunnah-sunnah Rasul dilaksanakan di tengah-tengah keluarga kita. Jika itu terjadi, maka secara otomatis ketersediaan pemimpin di tengah masyarakat kita yang baik akan melimpah. Jika hari ini kita mengeluhkan kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah, kepemimpinan di sektor-sektor yang lainnya, seolah-olah ada krisis moral, maka ketahuilah sesungguhnya kita pun belum benar-benar menyiapkannya. Maka dengan momen hijrah, dengan momen tahun baru Hijriah tahun ini, mari kita perbaiki diri kita dan keluarga kita untuk melakukan perubahan paradigma cara kita berhijrah. Karena walau bagaimanapun, sekalipun kita terlahir di tempat kita, kebanyakan manusia hari ini sebagaimana disurvei, lebih dari 60% adalah masyarakat berhijrah yang diistilahkan masyarakat urban, bukan masyarakat asli di tempat itu, tetapi dia sudah bergeser ke tempat lain karena satu keperluan dan karena satu keadaan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa memaknai hijrah dengan sepenuh makna, sehingga hijrah kita dalam keadaan dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi hamba yang bertakwa, bisa istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Aqulu qauli hadza, ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba wansurna wansurhum 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu sawu sufufakum, lurus rapat rapi, istawu